Nah, ini akan membahayakan terkait kegiatan operasional di atas kapal. Jumpa lagi Sobat ABK dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait permasalahan yang ada di atas kapal terkait kontrak. Jadi ada beberapa testimoni dari rekan-rekan kita di atas kapal bahwa dia tidak bisa pulang menemui keluarganya, masa kontraknya sudah habis, dan lebih parah lagi, masa kontrak habis tapi tidak dibayar juga, tidak diperkenankan pulang juga, dengan alasan bahwa sedang ada pandemi. Nah, mari kita dengarkan testimoni dari beberapa pelaut. Namun sebelum kita mendengarkan testimoni dari rekan-rekan yang ada di atas kapal, silakan Sobat ABK klik like, subscribe, share, dan jangan lupa komen di bawah untuk kemajuan channel ini. Everyone was quite shocked, and it was the way you just saw all the doors closing around you, all the ports. Airports had practically stopped working. You know, various countries going in lockdown, and for us, you just saw all these windows of opportunity getting away from you. The biggest psychological effect for me was you couldn't see an end to it, and you know, we were all saying none of us signed up for that. We wanted to go to work, do our bit, and then come home. We didn't sign up for this sort of what felt like an unwanted prison sentence, an unjustified prison sentence. The longer you stay out there, the more fatigue you get physically. The hours start to add up, the weeks and months start to add up. And yeah, you get very tired, and you're not as sharp as you are when you're doing your normal stint. All that, I thought, impacted the mental health. When you're on watch or when you're working, you're not really thinking about your work anymore. You're thinking about all these other problems. It's very important in our job that you concentrate on what you're doing. So, because things can happen very fast in this industry, and people can get hurt or worse very fast. Ya, oke, itu tadi testimoni dari pelaut yang ada di atas kapal. Kemudian saya mencoba mengulik website dari IMO, International Maritime Organization. Bagi Sobat ABK yang belum mengetahui apa IMO itu, mungkin nanti akan coba kita bahas di lain waktu. Tapi di sini ada pernyataan resmi dari Sekjen IMO, Kita Klim, bahwa Kita Klim mengkhawatirkan bahwa ada klausa no crew change atau tidak ada pergantian awak kapal dalam perjanjian kerja. Nah, ini kan otomatis akan mengganggu psikologi daripada operator kapal, sehingga ini akan mengakibatkan nantinya keselamatan navigasi. Nah, mari kita lihat ke bawah. Sebenarnya IMO ini sudah memiliki Seafarer Crisis Action Team atau SCAT. Nah, dia melihat dan mendengar bahwa ternyata sudah banyak yang mencegah ada pergantian kru di atas kapal. Padahal IMO sudah mengeluarkan circular letter. Circular letter ini sudah dibahas juga oleh negara-negara anggota. Mari kita lihat. Dan ini sudah dikomunikasikan juga dengan ILO atau International Labour Organization yang menaungi terkait masalah ketenaga kerjaan. Nah, ini format daripada circular letter dari IMO. Subjeknya adalah crew change clause in party, jadi pergantian awak kapal. Dan sebenarnya sudah ada temuan bahwa ratusan ribu bahkan pelaut itu tidak bisa pulang
ke rumahnya. Karena apa? Karena ada hambatan terkait pandemi. Tidak boleh ada perjalanan pergi ataupun dari luar negeri. Tapi yang lebih parah lagi, Sobat ABK, beberapa itu tidak dibayar dan tidak bisa dipulangkan. Jadi dia sudah selesai kontrak kerjanya, semisal 12 bulan atau 1 tahun, tapi ternyata pada saat pandemi ini dia tidak bisa dipulangkan, padahal dia sudah 12 bulan di atas kapal dan kontraknya sudah habis. Nah, kontraknya tidak diperpanjang, hanya seperti itu saja, otomatis dia tidak dapat dibayar. Nah, hal seperti ini atau kejadian seperti ini, Sobat ABK, ini menjadi pembahasan di tingkat internasional di AIMO ini. 48 negara dan 1 associate member itu melakukan pembahasan. Maka dibentuklah AIMO Seafarer Crisis Action Team yang untuk memantau terkait perkembangan naik turunnya awak kapal. Kemudian kalau kita kembali lagi, terdapat protokol sebenarnya yang mestinya bisa diterapkan untuk pergantian kru ini. Langkah-langkahnya sebenarnya frameworknya sudah ada disebutkan di AIMO sana. Jadi dunia industri atau perusahaan-perusahaan pelayaran itu direkomendasikan menggunakan panduan ini untuk memulangkan atau menaikkan kru baru di atas kapal. Mungkin nanti Sobat ABK bisa browsing di internet, tapi kita atau saya akan mereview saja bahwa sudah ada protokol untuk naik ke atas kapal itu seperti apa. Maksudnya untuk bekerja di atas kapal itu seperti apa, dan juga jika seorang pelaut itu sudah selesai kontrak, dia bisa pulang. Nah, ini ada protokolnya juga. Bisa pulang menggunakan kapal ataupun di pelabuhan, ataupun bisa menggunakan pesawat. Nah, ini sudah menjadi guidance yang dibuat oleh AIMO untuk dipatuhi atau untuk menjadi panduan dari perusahaan pelayaran. Bagaimana dengan aturan internasionalnya sendiri terkait ketenagakerjaan? Saya sedang membuka di sini dokumen punya International Labour Organization mengenai Konvensi Ketenagakerjaan Maritim atau Maritime Labour Convention. Dan ingat, Sobat ABK, ini sudah menjadi peraturan perundangan di Indonesia, sehingga negara Indonesia sudah pasti harus mengikuti Konvensi Ketenagakerjaan Maritim ini. Saya akan coba search di sini terkait pemulangan. Di sini ada peraturan nomor 2.5. Jadi di sini tipikalnya kalau aturan internasional sudah diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri, sebelah kanan ini adalah bahasa aslinya, bahasa Inggris, sebelah kiri adalah bahasa Indonesia. Untuk supaya kita memahami apa sih yang dimaksud dari peraturan internasional tersebut. Nah, kembali lagi ke pemulangan ini. Sudah ada aturan di Maritime Labour Convention, peraturan 2.5 terkait pemulangan. Standarnya juga ada di bawah. Nah, peraturan ini
untuk memastikan bahwa awak kapal mampu kembali pulang. Awak kapal mempunyai hak untuk dipulangkan. Kalau tidak dipulangkan, berarti ada hak-hak dari pelaut yang dilanggar di Maritime Labour Convention ini. Itu kalau dari sisi peraturan Sobat ABK. Bagaimana dari sisi psikologi dari pelaut tersebut? Dia sudah 1 tahun atau bahkan mungkin lebih atau 1 kontrak meninggalkan keluarga di rumah, sedangkan ini sedang ada pandemi. Si pelaut ini masih berpikiran bagaimana nasib keluarganya di rumah, bagaimana nasib istri suami di rumah, bagaimana nasib anak di rumah, apakah mereka terhindar dari pandemi dan segala macam. Sehingga ini menjadi potensi dia tidak nyaman atau tidak fokus bekerja, seperti yang disebutkan tadi di testimoni. Nah, ini akan membahayakan terkait kegiatan operasional di atas kapal, yang ujungnya bisa jadi akan ada kecelakaan di atas kapal, atau mungkin pencemaran lingkungan, kapal kandas, dan bencana-bencana lingkungan yang lain akan menghantui. Nah, bagaimana menurut Sobat ABK? Silahkan Sobat ABK komen di bawah terkait kejadian ini. Oke, segitu dulu Sobat ABK. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Salam Sobat ABK.